side eye. Criminal offensive side eye. Bercanda, bercanda. Сука, блядь! Halo guys, perkenalkan nama saya Dikas. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan pengertian revolusi Rusia. Ayo. Yes, perkenalkan nama saya Dia Ayu Mandari. Saya akan menjelaskan tentang revolusi Rusia pada bulan Februari 1917 dan revolusi Rusia pada bulan Oktober 1917. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Sabel. Saya akan membacakan tujuan revolusi Rusia dan dampaknya. Perkenalkan, nama saya Jaka Satria Bima. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan. Latar belakang revolusi Rusia. Terjadinya revolusi di Rusia disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari krisis ekonomi hingga menyebabkan kesenjangan sosial antara kaum elit dan rakyat biasa. Di bawah kepemimpinan Tsar Nicholas II kala itu, gaya hidup kaum elit dinilai berlebihan sehingga rakyat kecil harus mengalami krisis kelaparan di tengah gejolak perekonomian. Terlebih, rakyat merasa tidak adil atas peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday pada 1905 yang menewaskan ribuan orang hingga memicu aksi protes besar-besaran. Pengertian revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhan pada 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Dua fase penting dalam revolusi Rusia yakni Revolusi Februari tahun 1917 dan Revolusi Oktober tahun 1917. Revolusi Rusia memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan negara-negara di dunia. Ada dua guys, ada dua. Jadi revolusi Rusia pertama berlangsung dari 23 sampai dengan 27 Februari 1917. Tsar II menindak tegas aksi protes rakyat yang terjadi di St. Petersburg. Sejumlah kelompok penentang dari berbagai golongan bersatu untuk mendesak Tsar II turun dari kursi pemerintahan. Dari keputusan itu, Tsar II berhasil digulingkan dan terbentuk sistem pemerintahan sementara bersifat liberal yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Selanjutnya, revolusi Rusia pada bulan Oktober 1917. Revolusi di Rusia kedua berlanjut pada Oktober dan disebut sebagai revolusi Bolshevik. Gelombang kedua ini memuncak karena aksi protes kelompok radikal. Mereka mengklaim bahwa Alexander bekerja lambat. Sampai akhirnya ia dilengsirkan dan menggantikan kekuasaan di bawah kendali Bolshevik yang mengarah pada pembentukan Uni Soviet. Usai Bolshevik menguasai Rusia, mulai berkembang ideologi komunis pada 1922. Partai Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin membentuk Uni Violet. Revolusi Rusia pada Oktober dipimpin oleh Vladimir Lenin. Ini menandai awal penyebaran komunisme pada abad ke-20. Tujuan revolusi Rusia dan dampaknya. Revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan koalisi nasionalis yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Perpindahan kekuasaan yang terjadi menyebabkan kekacauan yang luar biasa di Rusia dan perjalanan Perang Dunia I. Dampak revolusi Rusia bagi dunia dan Indonesia. Dampak revolusi Rusia ini cukup terasa bagi dunia. Salah satunya melahirkan pemahaman komunisme ke banyak negara, termasuk Cina sampai Indonesia. Di samping itu, keberhasilan Lenin dan golongan Bolshevik mendirikan
negara komunis, mencetuskan gerakan revolusi di negara-negara lainnya. Kala itu, sementara di Indonesia sendiri paham komunis masuk karena bawaan pengaruh dari seseorang asal Belanda yang pernah menetap di Rusia. Beliau bernama Hans Nevlid, pendiri Indische Social Democratic Vereniging atau ISDV. ISDV ini kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia. Kesimpulan, revolusi Rusia adalah gerakan ideologis yang bertujuan untuk mengakhiri sistem feodal dan menggantikannya dengan paham komunisme. Revolusi ini terjadi di wilayah Rusia bagian Eropa Timur pada tahun 1977 hingga tahun 1923 yang menyebabkan dampak signifikan pada tataran global. Revolusi ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk krisis ekonomi dan politik yang melanda Rusia pada awal abad ke-20, serta ketidakpuasan terhadap kepemimpinan otoriter. Saat itu Rusia sudah sangat lumpuh pasca perang dan menghabiskan uang untuk militer, senjataan dan lain sebagainya. Terima kasih